Di nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya. Pagi hari ini saudara, saya percaya kita semua bersuka cita, amin. Hari ini saudara ada pengumuman sedikit lagi, saya mengingatkan kembali. Hari ini akan sedikit berbeda karena hari ini adalah momen yang spesial. Khusus hari ini aja. Gak ada di hari-hari lain, di minggu-minggu lain gak ada saudara. Karena hari ini adalah kita merayakan Natal. Dan karena itu kita bukan hanya mendapatkan berkat rohani, tapi hari ini kita akan mendapatkan berkat jasmani, amin saudara. Karena nanti kita akan mengadakan door prize yang tentunya hadiahnya itu luar biasa saudara. Jadi saya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu Saudara supaya tidak live dulu sebelum selesai. Jadi karena akan ada door prize itu. Saudara yang excited hari ini sama-sama boleh kasih emoticon jempol yang ada di screen saudara. Jempolnya boleh, haleluya, haleluya. Kita bersyukur tahun ini kita bersama-sama merayakan Natal. Kita sama-sama merayakan lahirnya Sang Raja Damai. Dia datang ke dunia menjadi sama seperti manusia buat saudara dan saya. Itu adalah bukti cinta Tuhan, bukti kasih Tuhan buat saudara dan saya, amin saudara. Karena kita mau naikkan ucapan syukur, sama-sama nyanyikan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan ucapan syukur. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Sama-sama nari buat Tuhan, haleluya. Karena Engkau sungguh baik, amat baik bagi kami saudara. Sama-sama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, kasih yang menemukanku, selamatkan, selamatkan dan pulihkan. Mari angkat dua tanganmu saudara, katakan ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untuk berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya. Kami bersyukur karena kami sudah bebas Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang selalu baru. Oh, haleluya. Amin. Kami memberikan yang terbaik hari ini Tuhan. Katakan ku naikkan syukurku. 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 Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, katakan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untuk berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Sama-sama sudah bebas katakan. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Sama-sama tepuk tangan buat Tuhan saudara. Sama-sama katakan, hai siakan. Hai siakan di gunung,
siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, akhirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia, cahaya mulia. Hai, siarkan di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala, di waktu kau gembala, menjaga domba, menjaga domba. Amin. Terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Boleh angkat dua tangan saudara. Amin. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Sekali lagi katakan, dan sukacita. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Kami bersuka cita karena kau sudah lahir, kau sudah mati dan kau sudah bangkit untuk setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk cinta-Mu, terima kasih buat kesempatan ini Tuhan yang kami terima hari ini semua karena Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Karena dengan apa kami balas kebaikan Tuhan, selain kami sembah dan puji Engkau. Amin. Selain kami memberikan hidup kami, selain kami memberikan yang terbaik dari apa yang Tuhan sudah percayakan atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Kali itu kami menyanyikan pujian ini dengan rasa ucapan syukur kami, dengan cinta kami, dengan kasih kami buat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya.
Sama-sama sekali lagi saudara. Dengan kasih kita katakan, kita akui di hadapan Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. We thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Yes, Lord, amen. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hati kami Tuhan, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hati kami Tuhan, segenap hati mau menyembah-Mu, menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas untuk setiap pekerjaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Segala kebaikan sepanjang tahun ini Tuhan. Terima kasih. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Kenapa kan ku balas segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku
to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to so here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful. Lift up your hands and sing it one more time. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am, Lord. Say that you're my God, are altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful. Woo, hallelujah! Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. 'Cause I'll never know Jesus, 'cause I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Saudara sendiri katakan, here I am to worship. So here I am to worship. Here I am to Lord. bow down. Here Karena ini yang menjadi bagian kami Tuhan. say that you're my Oh God. my God. You're altogether Amen. lovely, altogether worthy, Altogether wonderful to me. So here I am to worship. Here I am to bow. Here I am to say, Here I am to say oh, that you're my God. You're you're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Oh, here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to see. Here I am to worship. Hallelujah. Here I am to say that you're That you are my God, altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. You're an amazing God. Haleluya. Thank you Lord. Saya mempersilahkan kepada Ibu Natalia untuk berdoa. Haleluya.
Segala puji syukur kami hanya kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang sudah lahir ke dalam dunia ini untuk setiap daripada kami di tempat ini. Semua anak-anak-Mu Tuhan yang menerima anugerah keselamatan daripadamu Tuhan, kami bersyukur. Kami berterima kasih atas hari ini Tuhan. Yes, Yang sudah amin. jadikan kembali untuk kehidupan kami, untuk keluarga kami, untuk kami semua Tuhan. Betapa besar kasih-Mu, betapa dahsyat dan ajaibnya Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Sepanjang tahun ini Tuhan, kami sudah melihat, kami sudah merasakan, kami sudah membuktikan bukti karya kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam keluarga kami, gereja kami, bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Dari hati kami yang paling dalam Tuhan, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih. Untuk Kau lewati tahun ini bersama dengan kami Tuhan. Kau terus memegang kendali atas kehidupan kami. Kau terus menopang kami. Kau terus menolong kami. Kau terus menyatakan diri-Mu di dalam kehidupan kami. Kau Allah yang luar biasa. Sama kami tak mengatakan Kau Allah yang luar biasa. Sebab begitu banyak kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Melebihi kesusahan kami. Melebihi kekurangan kami. Melebihi kelemahan kami. Begitu banyak kebaikan-Mu Tuhan. Jauh lebih banyak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk tahun ini kami sudah lewati Tuhan. Terima kasih buat segala-galanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. We thank you Lord. Terima kasih. Tuhan kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu sepanjang tahun ke depan Tuhan. Kami mau tutup tahun ini Tuhan bersama dengan Engkau. Kami mau buka tahun yang baru juga bersama dengan Engkau. Kami serahkan hidup kami, hati kami, jiwa dan roh kami, terlebih lagi keluarga kami dan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Kau selalu memegang kami. Kami tidak tahu apa yang akan kami lalui di tahun yang baru nanti Tuhan. Badai kehidupan apapun Tuhan, kesusahan atau kesenangan apapun Tuhan, kami siap Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, Kau selalu bergandengan tangan dengan kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pada janji-Mu ya dan amin Tuhan. Kau terus memegang setiap daripada kami yang sungguh-sungguh mencari Engkau Bapa di dalam kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan seluruhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Juga gereja kami City of Love Tuhan. Juga gembala kami Patim dan Bu Efri Tuhan. Dan semua pelayan Tuhan. Dan pekerja kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya ibadah Women of Love ini Tuhan akan semakin menjangkau banyak jiwa Tuhan. Di seluruh Indonesia ini bahkan seluruh dunia ini Tuhan. Sehingga banyak orang dimenangkan dan diselamatkan. Sehingga banyak keluarga dimenangkan Tuhan. Kami percaya Tuhan kerinduan kami ini Tuhan akan terrealisasi bersama dengan Engkau Tuhan. Sebab Kaulah yang beracara Tuhan di dalam ibadah Women of Love kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan tahun ke depan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tidak takut, khawatir ataupun gentar. Sebab kami tahu Kau punya Allah yang berkuasa. Allah yang dahsyat. Yang selalu membuktikan kuasa-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami semua yang sudah pernah menyaksikan kebaikan-Mu dan mujizat-Mu Tuhan. Kami terus mau teguh berdiri Tuhan. Bersama dengan Engkau Tuhan. Di tahun yang baru ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percayakan Tuhan. Seluruh jemaat Women of Love ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ibu-ibu wanita Tuhan. Ibu rumah tangga maupun yang bekerja Tuhan. Juga suami-suami mungkin yang ikut. Juga anak-anak mungkin remaja yang ikut semuanya. Orang tua, manula bahkan Tuhan. Kami percaya setiap kami Tuhan. Akan Tuhan berkati. Tuhan akan pulihkan. Tuhan akan berikan terobosan-terobosan yang baru di tahun yang baru ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berserah hanya pada-Mu Tuhan. Berkati Patim Tuhan yang membawakan firman untuk kami Tuhan. Biarlah firman-Mu saja Tuhan yang Dia berikan buat kami semua Tuhan. Firman-Mu saja, perkataan-Mu saja Bapa. Supaya kami semua Tuhan Yesus boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk segala-galanya Tuhan kami serahkan internet Tuhan, jaringan, wifi, apapun Tuhan yang alat-alat dipakai Tuhan. Dimanapun jemaat-Mu berada saat ini Tuhan, di perjalanan, di mobil, di kendaraan, di rumah, di kantor, dimanapun Tuhan. Biar segala Tuhan device boleh baik Tuhan dan segala saluran boleh lancar Tuhan. Sehingga 100% firman-Mu masuk ke dalam hati kami semua dan tertanam di dalam jiwa roh kami dan berbuah-buah lebat bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami terus berharap kepada-Mu Tuhan sebab Kaulah satu-satunya sumber pengharapan dan pertolongan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan
seluruh ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami percaya setiap daripada kami akan mendapatkan berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Sebab nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami yang baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama itu kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether Wonderful to Haleluya. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima Benar kasih. Bapa, Engkau yang luar biasa, Engkau yang ajaib Tuhan. Engkau telah menyertai semua wanita Tuhan yang ada di Women of Love sampai hari ini. Dan hari ini kami boleh merayakan Natal bersama-sama. Sungguh sangat anugerah yang besar dan sungguh sana kebaikan Tuhan. Sehingga kami hari ini ada Tuhan dalam keadaan baik dan sehat. Berbicara pada setiap kami siap mendengarkan Bapa. Biar firman Tuhan dapat jatuh tanah hati yang kami yang subur dan akan berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Karena wanita Tuhan pasti akan dipakai dengan luar biasa. Buat keluarganya, buat orang-orang sekitarnya. Kami terima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, shalom. Salam sehat buat para wanita Tuhan. Buat semua yang ada dalam Women of Love, kalau juga ada bapak-bapak atau para laki-laki yang ikut, salam sehat semuanya. Nah, hari ini kita merayakan Natal. Saya percaya ini tahun kedua kita merayakan Natal melalui pandemi ini ya, selama ini. Tapi kita perlu bersyukur karena selama hampir 2 tahun kita bisa melewati pandemi ini semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat. Semua karena kebaikan Tuhan, amin. Nah, tema yang ingin saya sampaikan di Natal tahun ini adalah Strong Woman. Saudara, kalau kita ingin mengetahui atau apa yang menjadi tujuan dari segala sesuatu yang ada di dunia ini, kalau kita mau melihat dari Alkitab, saudara, kita bisa mencari atau melihat dari kata pertama, kata itu ditulis dalam Alkitab. Contoh, kalau saudara mau tahu apa itu berkat, berkat ditulis dalam Kejadian 1 ayat 22. Dikatakan berkat adalah pada waktu Tuhan memberkati, Tuhan berbicara bahwa berkat itu adalah beranak cucu, bertambah banyak, berkembang biak dikatakan. Jadi ternyata berkat bukan berbicara harta atau materi saudara. Tetapi berkat adalah berbicara berkeluarga, bahkan beranak cucu. Jadi kita dapat melihat di sini bahwa keluarga adalah tujuan awal, tujuan utama Allah menciptakan manusia. Nah, saudara, kalau kita lihat lagi, salah satunya nama Allah adalah Yehovah Jireh. Ya. Yehovah Jireh itu nama pertama muncul di Kejadian 22 ayat 14. Pada waktu itu Abraham diuji imannya, kepercayaannya diuji. Kemudian dia lulus dalam ujian itu. Ujiannya adalah diminta anaknya untuk dipersembahkan. Dan Abraham lulus pada waktu itu dan karena dia punya iman dengan ketaatan dan kesetiaannya sampai akhirnya Tuhan menyediakan di atas Bukit Muria, Tuhan menyediakan anak domba, korban bakaran sehingga akhirnya Abraham tidak perlu mempersembahkan Ishak anaknya. Dan di situ Abraham mengatakan di atas gunung Yehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Itu kata atau nama Allah sebagai Yehovah Jireh yang pertama. Kata tidak baik saudara, pada waktu Allah menciptakan semuanya kan baik saudara. Tapi tiba-tiba ada satu kata tidak baik. Itu muncul di ayat Kejadian 2 ayat 18.
Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah saudara, ini akan menjadi satu dasar dari apa yang saya mau sampaikan hari ini saudara. Jadi saudara, semua yang diciptakan Tuhan baik. Ya, semua yang diciptakan Tuhan baik. Kecuali pada waktu Tuhan melihat laki-laki atau manusia pertama yang diciptakan itu seorang diri. Ya. Oh, ya. Oke. Sehingga muncul kata di sini penolong. Juga kata penolong pertama kali muncul di ayat ini saudara. Jadi saudara, kita bisa melihat bahwa Tuhan melihat manusia yang diciptakan. Saya percaya proyek utama Tuhan bukan hanya langit, bumi, dan segala isinya. Karena saya percaya itu semua disediakan buat manusia. Karena yang utama, proyek utama adalah Tuhan menciptakan manusia. Dan pada waktu itu dia melihat manusia pertama ini atau laki-laki ini, dia seorang diri, Tuhan mengatakan tidak baik kalau dia sendirian. Makanya Tuhan menciptakan penolong yang sepadan buat dia. Namanya perempuan saudara. Nah kita lihat kata perempuan atau wanita muncul 3 kali. Yang pertama di Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara, dari ayat ini kita tahu bahwa ini berbicara kesejajaran. Baik pria dan wanita, laki-laki dan perempuan itu equal di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Jadi pria dan wanita diciptakan sempurna, segambar dan serupa dengan Allah, bahkan equal, sejajar. Hanya tujuan dan tugasnya yang berbeda. Masing-masing memiliki tugas masing-masing. Tuhan mempunyai tujuan masing-masing, yaitu untuk pria atau laki-laki dan juga untuk wanita atau perempuan. Tuhan punya tujuannya masing-masing. Kemudian kata perempuan yang kedua di Kejadian 2 ayat 22 dan yang ketiga di ayat 23-nya. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Itu kata perempuan yang kedua muncul dalam Alkitab. Yaitu diambil dari laki-laki kemudian dibangun. Kemudian ayat 23-nya itu yang ketiga kata perempuan muncul. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan. Sebab ia diambil dari laki-laki. Saudara, kita melihat di sini bahwa laki-laki di kekuatannya dikurangi oleh Tuhan. Kemudian dibentuklah perempuan untuk menutupi kekurangan dari laki-laki itu. Sekali lagi ya para wanita Tuhan, laki-laki diambil, dikurangi kekuatannya untuk menciptakan perempuan atau wanita. Supaya wanita atau perempuan itu menutupi kekurangan dari laki-laki itu. Kemudian laki-laki juga dibuat berkurang kekuatannya supaya dia membutuhkan bantuan dari pendampingnya. Dan dikatakan di sini tadi dikatakan bahwa perempuan diambil dari laki-laki. Artinya perempuan atau wanita adalah bagian dari laki-laki. Jadi tujuan awal Tuhan Allah menciptakan wanita adalah di Kejadian 2 ayat 18 tadi. Yaitu sebagai penolong yang sepadan buat laki-laki. Jadi kata penolong yang pertama di dalam Alkitab adalah perempuan, saudara. Ya, jadi yang disebut penolong dalam Alkitab pertama kali itu adalah perempuan atau wanita. Jadi kita bisa melihat yang jelas, saudara, sekali lagi bahwa kalau kita mau tahu apa itu penolong, apa itu berkat, apa itu kata apapun yang kita, Yehovah Jireh dan sebagainya. Dan di situ kita harus lihat dari awalnya muncul. Jadi kita tahu, oh ini adalah tujuan Tuhan, ini adalah penjelasannya. Nah waktu itu dikatakan Adam, manusia pertama dibuat tidur nyenyak ya saudara ya. Di ayat 21 dan 22 boleh ditampilkan ya. Dikatakan Tuhan membuat si Adam ini tidur nyenyak ya. Kemudian Tuhan Allah mulai mengoperasi saudara, mengambil tulang rusuknya. Jadi dibuat tidur nyenyak itu dibius saudara. Jadi ini dokter pertama itu Tuhan Allah saudara. Dia membius, kemudian membedah, mengambil tulang rusuknya. Kemudian mulai membentuk wanita pertama dari tulang itu yang diambil dari Adam saudara. Ya. Nah saudara, kalau saya gambarkan itu pada waktu itu, waktu akhirnya Adam mulai biusnya udah mulai berkurang sehingga akhirnya dia mulai sadar dan mulai bisa bangun, dia kaget saudara. Karena selama ini dia melihat semua makhluk itu nggak ada yang serupa dengan, nggak ada yang sepadan dengan dia. Ya dia melihat binatang banyak, ada gajah, jerapah, kemudian ada
monyet dan ada kerbau mungkin dan semua binatang ada di sekeliling dia. Tapi tiba-tiba dia bangun ada satu sosok yang mirip dengan dia tetapi beda dikit gitu. Makanya saya katakan bahwa Adam itu teriak, dia katakan wow man. Makanya wanita itu namanya woman atau woman saudara. Ya, karena wow banget, mirip tapi wow banget buat Adam saudara. Nah disitulah saudara manusia yang kedua yaitu perempuan diciptakan. Nah saudara, manusia diciptakan sempurna karena diciptakan segambar dan serupa dengan alam. Tapi kenapa harus diberikan penolong? Berarti di sini kita bisa melihat bahwa kesempurnaan dihasilkan atau dicapai itu kita bisa sempurna waktu kita ada dalam keluarga saudara. Nggak bisa sendiri. Kesempurnaan dihasilkan dari kesepakatan dan kesehatian suami istri saudara atau dalam keluarga. Saudara, saya percaya penolong, kalau dikatakan penolong para wanita Tuhan, Anda adalah penolong, berarti Anda lebih kuat daripada yang ditolong. Jadi wanita itu menurut saya sangat luar biasa. Kenapa luar biasa? Coba saudara bayangkan para wanita Tuhan. Anda ini luar biasa karena Anda lebih kuat tetapi harus tunduk kepada suami. Ya, lebih kuat dari suami tapi harus tunduk kepada suami. Bukankah itu luar biasa? Kemudian lebih kuat tetapi harus tetap lemah lembut. Ya, kita tahu lemah lembut, kita sudah belajar bahwa lemah lembut adalah kekuatan. Kekuatan under control. Kekuatan untuk mengendalikan seluruh kehidupan, seluruh perkataan, perbuatan, tingkah laku. Ya, mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan juga dikatakan lebih kuat tapi harus tetap melayani di belakang suami. Makanya ada pepatah mengatakan behind the great man, there's a great woman. Artinya di belakang suami. Walaupun Anda lebih kuat tapi Anda harus berada di belakang suami. Saudara, itu makanya wanita Tuhan itu luar biasa. Wanita itu luar biasa. Jadi kata kunci buat semua wanita adalah satu kata ini yaitu kuat, saudara. Kuat, karena Tuhan menciptakan saudara adalah sebagai wanita yang kuat. Dan pesan Tuhan dalam Natal tahun ini adalah kuat di dalam 3 hal ini. Ini yang mau saya sampaikan dan ingatkan para wanita Tuhan. Biarlah di Natal ini kita ingat bahwa Tuhan menciptakan wanita itu dengan kekuatan. Diambil dari laki-laki, kekuatan pria, kekuatan laki-laki dikurangi supaya saudara diciptakan wanita yang lebih kuat untuk menjadi penolong buat para pria. Yang pertama adalah kuat dalam iman. Ya. Saudara, di dalam Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Saudara, kita harus mulai dari iman. Karena dikatakan firman Tuhan tidak mungkin tanpa iman. Kalau kita tanpa iman, gak mungkin kita dan keluarga kita itu berkenan di hadapan Allah. Karena itu penting sekali kita memiliki iman. Bahkan kita harus kuat di dalam iman. Saudara, kata perempuan pertama kali tadi juga dikatakan dalam Alkitab bahwa statusnya itu sebagai istri. Kalau saudara search pertama kali perempuan itu statusnya atau tujuan Tuhan adalah menjadi istri, menjadi penolong, menjadi pendamping buat suaminya. Berarti panggilan Tuhan yang mulia dalam hidup seorang wanita adalah menjadi wanita yang kuat dalam iman untuk mendukung dan menguatkan iman suaminya. Saya percaya makanya kita ada ibadah Woman of Love. Belum ada ibadah Man of Love ya saudara ya. Baru adanya Woman of Love. Karena para wanita harus memiliki iman yang kuat untuk mendukung iman suaminya. Mungkin someday kita bisa buka ibadah para pria juga saudara. Nah saudara, kalau kita berbicara iman, ada satu peristiwa yang saya gak pernah lupa dan saya sangat diberkati di dalam Alkitab itu, yaitu tentang pada waktu Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Pada waktu itu baru keluar, mereka sudah dihadang oleh lautan. Gak bisa ke kiri, gak bisa ke kanan, gak bisa kembali ke belakang juga karena ada tentara Firaun yang mengejar. Dan di sini kita lihat Tuhan mengajarkan iman. Tuhan mengatakan kuncinya untuk membuka jalan. Jadi saudara, kalau para wanita Tuhan, kalau keluargamu saat ini merasa tidak ada jalan di depanmu, ini kuncinya. Yaitu pada waktu di Keluaran 14 ayat 15. Tuhan bilang sama Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Ya. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Artinya harus percaya bahwa Tuhan yang sudah membawa bangsa Israel ini keluar terus berangkat. Tetapi ada lautan di depan. Dan engkau dikatakan ya di ayat 16, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya.
sehingga orang Israel akan berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering. Saudara, kita lihat saudara pada waktu itu, apa yang diangkat oleh Musa? Musa disuruh mengangkat tongkatnya dan tongkat itu berbicara imannya. Para wanita Tuhan, mari apapun yang kau hadapi saat ini, kalau engkau menghadapi jalan buntu dalam apa yang dihadapi suamimu, ya. Saudara, kalau suami panik, jangan ikut panik. Kalau suami khawatir, jangan kita ikut khawatir. Kalau suami lagi takut, jangan kita ikut takut. Ya, kalau suami gak tahu jalan kemana, atau tidak ada jalan di depan suamimu, di masa yang dihadapi suamimu. Ingat ini, angkatlah imanmu di hadapan Tuhan. Dukung suami, ingatkan suami, doakan suamimu. Dan katakan pada suamimu, Tuhan pasti menolong. Tuhan menyuruh kita untuk terus percaya kepadanya. Kuatkan, dan itulah para wanita. Tugas seorang istri, seorang wanita adalah menguatkan iman suaminya. Saudara, iman juga harus diperkatakan. Pada waktu 12 mengintai, diutus Musa untuk perjanjian, karena pada waktu itu tanah perjanjian dikuasai oleh bangsa lain. Di Bilangan 13 ayat 30 sampai 33. Yang 2, Yosua dan Kaleb mengatakan yang benar, sesuai imannya. Tapi yang 10, dia tidak mengatakan dengan iman. Dikatakan ayat 30, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Saudara, iman harus diperkatakan, saudara. Ya. Tetapi yang 10 orang bilang begini, tapi orang yang pergi bersama dengan Kaleb berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Saudara, ini kita melihat bahwa mereka nggak punya iman dan mereka memperkatakan perkataan yang tidak sesuai dengan kepercayaan pada Tuhan. Mereka nggak percaya, mereka nggak punya iman, makanya perkataan seperti itu. Karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui yang untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami, seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Saudara, ini lihat. Saudara, enggak ada yang melihat mereka seperti belalang. Tapi inilah yang namanya iman. Karena itu saya tulis di sini, iman adalah pandangan kita tentang Tuhan dan pandangan kita atas diri kita sendiri. Jadi saudara, kalau saudara mengatakan punya iman tapi saudara enggak percaya bahwa saudara memiliki Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang tidak terbatas kuasanya, seperti 10 pengintai ini, saudara, berarti saudara tidak beriman. Karena iman adalah pandangan kita. Kita bisa melihat Tuhan kita, itu Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, juga pandangan kita terhadap diri kita sendiri. Kalau kita menganggap diri kita seperti belalang, ya pasti belalang akan menjadi makanan empuk raksasa. Karena raksasa suka makan belalang. Tetapi waktu kita melihat diri kita bukan sebagai belalang, artinya kita pasti mengalahkan raksasa itu, maka itu akan pasti jadi. Jadi apakah kita bisa melihat Tuhan itu besar di pihak kita, atau kita menganggap diri kita seperti belalang atau seperti orang yang kalah. Saudara, Abraham juga seperti itu. Pada waktu dia diminta mempersembahkan anaknya, kenapa Abraham bisa berhasil, bisa lulus ujian, bahkan Abraham bisa menjadi bapa orang percaya. Di Ibrani 11 ayat 17 sampai 19, Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Karena iman saudara yang menentukan. Maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anak yang tunggal. Saudara, ini anak yang Tuhan janjikan. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishak lah yang akan disebut keturunanmu. Tetapi apa yang membuat Abraham memiliki iman dan percaya? Perhatikan ayat 19. Karena dia berpikir, dia punya iman bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana seakan-akan telah menerimanya kembali. Jadi Abraham, dia punya iman. Dan dia percaya walaupun dia harus mempersembahkan anaknya, Allah bisa membangkitkan kembali anaknya. Sana dia percaya yang minta anaknya ini Allah yang bisa melakukan segala perkara. Allah yang kuasanya berkuasa tidak terbatas. Dan dia berkuasa untuk membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati.
Jadi saudara, dia percaya. Saudara, mari para wanita Tuhan, kita harus menjadi kuat dalam iman. Satu contoh lagi yaitu Daud, saudara. Waktu dia menghadapi Goliat, saudara, di 1 Samuel 17 ayat 37. Daud mengatakan, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Kemudian ayat 45, Tuhan juga Daud juga mengatakan kepada Goliat seperti ini. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Aku akan mengalahkan engkau, memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara, kepada binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang atau bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Saudara, ini belum terjadi. Tapi iman, karena Daud bisa melihat, dia melihat kepada Tuhan. Dia bisa melihat bahwa Tuhannya besar, Tuhannya ajaib. Dan dia juga bisa melihat dirinya sendiri bahwa selama ini Tuhan telah menyertai dia. Dia pasti juga akan mengalami kemenangan. Saudara, pandangan kita itu menentukan. Apa kita bisa melihat pandangan diri kita ini berharga di mata Tuhan. Kita adalah orang yang spesial, kita orang yang dikasih Tuhan. Sehingga apapun yang kita hadapi, kita akan tetap kuat dalam iman. Dan perkataan iman itu sangat menguatkan dan pasti jadi, saudara. Sekali lagi, perkataan iman itu sangat menguatkan dan pasti jadi. Waktu Abraham, dia jalan bersama Ishak anaknya menuju Bukit Muria sesuai yang Tuhan suruhkan untuk mempersembahkan Ishak di atas Bukit Muria. Dan pada waktu itu anaknya lihat semua, di sini perlengkapan semua sudah komplit. Sudah ada kayu, api dan semua perlengkapan kecuali satu persembahannya yang enggak ada. Tetapi pada waktu itu Abraham memperkatakan imannya, yaitu Allah yang akan menyediakan anak domba korban bakaran baginya anakku. Perkataan ini menguatkan Ishak anaknya, menguatkan dirinya sendiri, bahkan juga pasti jadi dan benar jadi, saudara. Akhirnya waktu sampai pun belum ada, tetapi waktu akhirnya di last minute Tuhan menyediakan. Ingat, pertolongan Tuhan gak pernah terlambat. Kadang-kadang memang last minute, tapi pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan menyediakan. Tiba-tiba Abraham menoleh ada anak domba yang siap untuk menjadi pengkorban bakaran pengganti Ishak anaknya. Saudara, apa yang kita perkatakan sesuai dengan iman kita pasti jadi. Yang percaya katakan amin. Karena itu yang pertama, para wanita Tuhan, kita harus kuat dalam iman. Yang kedua adalah kuat dalam pengharapan. Saudara, setelah kita bisa kuat dalam iman, maka kita akan kuat juga dalam pengharapan. Saudara ingat, firman Tuhan ini, pegang ini firman. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi saudara jangan takut untuk hari esok. Justru kita harus bersuka cita untuk hari esok. Karena Ratapan 3 ayat 22 dan 23 dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Saudara, setelah kita memiliki iman, mari kita memiliki pengharapan yang kuat bahwa hari esok itu hari yang baru. Hari esok kasih karunia Tuhan itu baru. Berkat Tuhan itu baru setiap hari, setiap pagi. Sehingga kita bisa bersyukur untuk hari esok. Jadi saya tulis di sini bahwa pengharapan adalah sudut pandang kita melihat hari esok dan masa depan kita. Itu pengharapan, saudara. Karena itu di Ibrani 6 ayat 19, pengharapan itu seperti sau yang kuat. Sau itu berbicara jangkar ya, saudara, jangkar. Kapal itu memiliki jangkar supaya kapal itu tidak terbawa oleh gelombang laut. Maka dia harus menurunkan jangkarnya sehingga menjadi sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, dikatakan yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi di sini dikatakan kita perlu ada sau yang kuat. Patokan di mana kita bisa melihat hari esok. Melihat masa depan. Saudara, firman Tuhan mengatakan dia tertawa, orang yang punya pengharapan akan tertawa melihat masa depan, melihat hari esok, dia tidak takut akan hari esok. Karena dia tahu walaupun hari ini susah, walaupun hari ini banyak masalah, tapi besok ada kasih karunia Tuhan yang baru. Kembali, ada berkat Tuhan yang Tuhan sudah siapkan karena Tuhan itu setia.
Di dalam Mazmur 112 ayat 7, ia tidak takut kepada kabar celaka dikatakan. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Ini orang yang punya pengharapan yang kuat, saudara. Ya, wanita yang kuat dalam pengharapan akan tenang. Bahkan waktu mendengar kabar celaka, saudara. Dia tidak panik, dia tetap tenang. Dan karena dia penuh kepercayaan kepada Tuhannya. Saudara, di Amsal 31 ayat 21, ini saya ambil dari perikop tentang istri yang cakap. Salah satunya dia katakan di ayat 21, ia tidak takut. Jadi istri yang cakap tidak takut terhadap kepada salju untuk seisi rumahnya. Karena seluruh isi rumahnya berpakaian lengkap. Artinya walaupun ada badai salju, saudara, dia tetap tenang. Karena dia sudah memperlengkapi seluruh isi rumahnya, keluarganya sudah diperlengkapi. Kenapa dia bisa memperlengkapi? Karena dia punya pengharapan, dia tetap tenang. Orang yang panik, orang yang patah semangat dan panik, saudara, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia akhirnya stuck, saudara. Dia bingung, kebingungan, akhirnya tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi orang yang punya pengharapan, walaupun ada kabar celaka, ada badai salju, ada apapun yang di depan dia tetap tenang. Karena dia punya pengharapan akan hari esok. Dia bisa melihat bahwa hari depannya, masa depannya ada dalam tangan Tuhan. Dan rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Saudara, wanita yang kuat dalam pengharapan akan berpikir panjang dan mempersiapkan masa depannya. Seperti Yusuf, saudara, pada waktu dia mengartikan mimpi Firaun dan akhirnya dia diangkat menjadi Perdana Menteri di Mesir. Saudara, Yusuf menghadapi tahun kelimpahan, dia nggak lupa karena dia tahu masa depannya. Dia adalah orang yang kuat dan pengharapan. Dia melihat masa depannya bahwa setelah kelimpahan akan ada kekurangan, kekeringan. Karena itu dia mempersiapkan diri. Pada waktu kelimpahan, dia menabung. Dia mempersiapkan diri untuk menghadapi masa kekeringan atau kekurangan. Jadi dia tetap tenang dan akhirnya tidak pernah kekurangan. Saudara, para wanita, Tuhan harus kuat dalam pengharapan. Engkau bisa melihat bahwa hari depanmu adalah hari depan yang lebih baik. Kesusahan sehari, cukuplah sehari. Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, orang yang punya pengharapan, saudara, waktu menaruh harapan kepada Tuhan, saudara, adalah orang yang terus akan mengandalkan Tuhan. Dan orang yang mengandalkan Tuhan akan kuat dalam pengharapannya. Sehingga dia seperti pohon yang selalu fresh, ada di tepi aliran air. Enggak pernah mengalami kekeringan, walaupun situasi di luarnya kering, walaupun ada dalam pandemi, tapi dia tetap percaya untuk masa depannya, hari esoknya lebih baik. Dia tidak khawatir dan tidak berhenti menghasilkan buah. Makanya dia bisa mempersiapkan seluruh isi keluarganya. Itulah wanita, saudara. Para wanita, kalau suaminya panik, kalau suaminya atau keluarganya, anak-anaknya sedang menghadapi masalah, jangan ikut panik. Karena engkau adalah yang kuat dalam iman dan juga yang kuat dalam pengharapan. Saudara, yang ketiga adalah kuat di dalam kasih. 1 Korintus 13 ayat 4 dikatakan kasih itu sabar. Artinya para wanita, engkau harus belajar sabar. Ingat, sabar bukan bawaan lahir. Sabar bukan orang lahir terus sabar, tapi harus mengalami proses. Proses dalam hubungan, proses dalam masalah yang dihadapi. Tapi disitulah kita belajar dengan kasih. Makanya kita harus kuat dalam kasih. Supaya kita bisa menghasilkan kesabaran, tidak cemburu, murah hati, tidak mengganggu diri dan tidak sombong. Salah satu wanita yang kuat dalam kasih dalam Alkitab dicatat adalah namanya Maria Magdalena. Saudara, Maria Magdalena ini luar biasa, padahal tadinya dia dikuasai oleh 7 setan dikatakan. Banyak kuasa gelapan mengikat dia. Tapi pada waktu dia haus dan lapar akan kasih Tuhan, akhirnya dia dipenuhi dengan kasih, dia dilepaskan dari kuasa gelapan. Dan akhirnya dia penuh dengan kasih. Saudara, untuk menjadi kuat dengan kasih, awalnya kita harus penuh dengan kasih. Dia punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dia mengasihi Tuhan, makanya Tuhan juga mengasihi dia. Buktinya apa? Waktu Tuhan Yesus bangkit, wanita atau orang pertama yang Tuhan temui adalah Maria Magdalena. Karena Tuhan tahu bahwa orang ini mengasihi dia. Karena itu Tuhan juga mengasihi dia. Saudara, perempuan yang penuh dengan kasih, yang kuat dalam kasih, akan membawa Tuhan selalu memperhatikan.
Tuhan selalu akan menemui kita. Seperti perempuan Samaria juga, saudara. Perempuan Samaria di Yohanes 4 ayat 4. Kenapa Tuhan harus melintasi daerah Samaria pada dalam keadaan lapar dan haus. Dia gak mau ikut murid-muridnya untuk pergi ke kota mencari makanan. Tapi dia tinggal di pinggir sumur karena dia tahu ada seorang perempuan. Perempuan yang haus dan lapar akan kasih Tuhan. Yang mau dipulihkan. Ini yang saya sampaikan di Natal tahun lalu, saudara. Dikatakan di ayat 14, Yohanes 4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya. Dan yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara, ini berbicara connected dengan Tuhan. Saudara, pada waktu perempuan itu dipulihkan Tuhan, dia bilang, aku mau Tuhan, aku mau ada air yang mengalir, ya. Aku mau minum daripadamu. Artinya aku mau mengalami engkau, aku mau hubungan yang dekat dengan engkau. Kerinduan ini akhirnya dia menjadi orang yang dipenuhi dengan kasih. Sehingga akhirnya kasih yang memenuhi dia menjadi kuat dengan kasih sehingga dia bisa mengasihi orang lain. Saudara, tadinya dia masalah dalam pernikahan, masalahnya dia kekurangan kasih. Karena kita memang bisa kehabisan kasih. Karena itu kita harus nempel sama Tuhan. God is love, dia adalah kasih itu. Seperti Natal ini adalah bukti kasih Tuhan kepada kita. Dan dia buktikan melalui kelahiran Yesus Kristus dalam dunia ini. Kemudian Yesus Kristus menjadi dewasa untuk melakukan kehendak Bapa, yaitu mati atas kayu salib. Itulah bukti kasih Tuhan pada setiap kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Yesus, anak yang tunggal, dikaruniakan buat setiap kita. Saudara, di Mazmur 128 dikatakan juga bahwa istri adalah pohon anggur yang subur di dalam rumah. Artinya istri adalah pohon anggur. Kalau bicara kita pohon anggur yang subur artinya selalu berbuah apapun musimnya. Kita tahu bahwa buah itu harusnya sesuai musim. Tapi Tuhan mau bahwa terus berbuah dan buahnya harus manis. Bukan asam, bukan yang diberikan minum oleh prajurit kepada Tuhan Yesus itu anggur asam. Bahkan juga bukan pahit. Artinya sikap seorang istri, makanya tadi saya katakan apapun yang terjadi, dia lebih kuat dari suami, tapi dia harus tetap lemah lembut, dia harus tetap manis di dalam rumah. Dikatakan bukan di luar rumah saudara, tapi di dalam rumah para wanita, khususnya waktu engkau status sebagai istri atau engkau masih single, tapi satu hari engkau akan menjadi seorang istri karena itu panggilan Tuhan. Karena itulah Tuhan mau menciptakan manusia untuk menjadi berdua. Ya, karena kekurangan akan ditutupi, kekurangan seorang pria akan ditutupi dengan kelebihan seorang wanita. Karena itu dikatakan istri adalah pohon anggur yang subur, artinya kita harus selalu berbuah apapun musimnya. Harus selalu bersikap manis. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus intim dengan Tuhan. Seperti Maria, Marta sibuk melayani, luar biasa orang yang melayani, tetapi Maria dikatakan mengambil bagian terbaik. Makanya Tuhan bilang sama Marta, Marta, mengapa engkau menyusahkan dengan banyak perkara? Tapi di Lukas 10 ayat 42 dia katakan, tetapi hanya satu yang perlu, Maria telah mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Yaitu apa? Hubungan dengan Tuhan. Karena itu saya katakan kasih yang ketiga adalah hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, kalau saudara mau dipenuhi kasih, bahkan kuat dalam kasih, kasih adalah hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, saya sebagai suami itu banyak kesalahan. Saya banyak kekurangan. Mungkin suami saudara juga yang sudah menikah, mungkin dia melakukan banyak kekurangan dan kesalahan juga. Saya pun banyak kekurangan dan kesalahan. Tapi puji Tuhan saya memiliki istri yang selalu dia mudah mengampuni, mudah memaafkan saudara. Ya, dia nggak ingat-ingat lagi kesalahan saya. Saudara, bahkan kalau suami berbuat dosa sekalipun saudara, dia melakukan hal yang tidak benar, bahkan mungkin mengkhianati saudara. Ingat ini, 4 ayat 8. Mungkin saudara disakiti, mungkin saudara kecewa dengan suami saudara, karena suami saudara telah melakukan dosa. Tapi ingat, firman Tuhan ini, kasih menutupi banyak sekali dosa. Memang kekuatan kita nggak bisa. Karena kasih datang Tuhan.
Makanya kalau saudara sebagai wanita Tuhan harus kuat dengan kasih. Untuk kuat dengan kasih adalah saudara harus dekat, intim dengan Tuhan. Full of love supaya saudara penuh dengan kasih. Dan waktu saudara penuh dengan kasih, maka saudara akan menjadi kuat dalam kasih. Sehingga saudara bisa mengasihi suamimu. Walaupun dia telah menyakiti hatimu. Minggu lalu kita telah mendengar, diberkati dengan firman Tuhan dan juga kesaksian dari Ibu Ani Pangela. Dia mengalami, padahal suaminya juga seorang hamba Tuhan, sudah pelayanan bareng, tapi dia jatuh dalam dosa. Banyak simpanan, bukan soal uang ya simpanannya, tapi wanita lain. Saudara, banyak bahkan dikatakan kita dengar minggu lalu ya. Tapi yang luar biasa, Ibu Ani Pangela mengalami Tuhan. Dia mencari Tuhan, dia menaruh kepercayaannya kepada Tuhan dan akhirnya dia penuh dengan kasih Tuhan. Dia kuat dengan kasih sehingga akhirnya dia bisa mengasihi suaminya walaupun telah mengkhianati dia. Walaupun telah menyakiti hatinya. Tapi dia bisa mengasihi. Saudara, kasih menutupi banyak sekali dosa. Apapun yang saudara alami saudara selama pandemi ini. Saya percaya banyak yang mengalami kehilangan. Ada juga yang mungkin mengalami masalah dalam hubungan. Mungkin ada juga yang sedang mengalami selama pandemi mengalami masalah dalam keuangan. Tapi ingat, saudara, mari kita kuat. Para wanita, engkau diciptakan untuk kuat. Memang itu adalah tujuan Tuhan. Makanya kita sering mendengar bahwa kalau laki-laki ini diciptakan dari debu tanah, tapi kalau perempuan diciptakan dari tulang, makanya lebih kuat. Ya. Kita lihat dari awalnya tujuan Tuhan, statusnya. Seorang perempuan diciptakan dengan kekuatan. Makanya satu kata kunci ini, ingat, para wanita Tuhan, engkau adalah orang yang kuat. Dan untuk menjadi kuat ini ada 3 hal yang jangan kau lupakan. Mari kita, para wanita Tuhan, kuatlah di dalam iman, kuatlah di dalam peran, dan kuatlah di dalam kasih. Amin. Saya mau berdoa buat para wanita Tuhan, masih ada waktu. Sebentar, saya mau berdoa, mungkin kita bisa diiringi dengan musik. Boleh ya doa buat para wanita Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan Hambamu bawa jadi kami bergumlah dalam kehidupan yang sudah menikah, istri single parent, saat ini Tuhan kau menjawab anak-anakmu. Tuhan, waktu dari awal Tuhan menciptakan perempuan yang diambil dari laki-laki. Kekuatan laki-laki dikurangi supaya kekuatan wanita ini bisa menutupi, bisa memperlengkapi pasangannya atau suaminya. Karena itu hamba berdoa Tuhan, satu kata ini untuk kuat. Berkati, beri kekuatan yang daripadamu Tuhan saat ini. Yang lemah saat ini dikuatkan. Yang lemah imannya dikuatkan saat ini. Kembali menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Waktu Daud dikejar-kejar, bahkan dia mau dilemparin batu oleh rakyatnya sendiri. Istri rakyatnya,
diculik, kemudian semua barang-barang dijarah oleh musuh. Tapi pada waktu itu, ini keputusan Daud. Dia menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Hari ini, kalau saudara mungkin tadinya sudah mungkin patah semangat, sudah tidak mau percaya lagi. Tapi firman Tuhan mengingatkan hari ini. Wanita Tuhan, engkau adalah wanita yang kuat. Mari menaruh kepercayaanmu kembali kepada Tuhan. Taruh kepercayaanmu kepada Tuhan. Andalkan Tuhan, jangan andalkan sekelilingmu, jangan andalkan manusia. Karena terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tapi tetap andalkan Tuhan dan taruh kepercayaanmu kepada Tuhan saat ini. Maka engkau tidak akan pernah kecewa. Karena pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Saat ini kau diberi kekuatan. Saat ini terima kekuatan daripada Tuhan. Terima kekuatan dari Tuhan untuk memiliki iman yang kuat. Kemudian kau juga biarlah engkau memiliki pengharapan. Engkau bisa melihat hari esok dengan sukacita. Jangan panik, jangan khawatir. Karena kekhawatiranmu tidak akan menambahkan sehasta saja dalam hidupmu. Artinya percuma khawatir. Engkau stres, engkau jadi sakit. Tapi tidak menambah apa-apa. Tidak akan ada solusi. Tapi waktu kau serahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Dan engkau bisa percaya dengan iman dan dengan pengharapan kau melihat besok, hari esok lebih baik daripada hari ini. Masa depanmu adalah masa depan yang penuh harapan. Saat ini dengan pengharapan yang kuat engkau akan tenang, engkau akan tetap tenang. Sehingga engkau bisa tertawa melihat hari esok. Kau bisa bersuka cita, kau bisa bersyukur untuk hari esok. Saat ini terima kekuatan dalam pengharapanmu. Biar kau memiliki pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Dan satu lagi yang terpenting, biarlah engkau kuat di dalam kasih. Kalau kasihmu sekarang sudah menjadi tawar, karena engkau nggak nempel sama Tuhan. Engkau dikecewakan oleh suamimu, dikecewakan oleh orang tuamu, atau dikecewakan oleh siapapun yang telah mengecewakan engkau sakit hati. Saat ini kembalilah bangun hubungan dengan Tuhan. Karena Tuhan akan memberi kemampuan untuk engkau dengan kasih-Nya, untuk engkau bisa mengasihi orang yang menyakiti hatimu. Kita gak bisa melupakan. Memang kita gak perlu melupakan. Karena Tuhan akan membuat segala yang pahit. Seperti Tuhan merubah semak belukar menjadi kebun buah-buahan. Hutan dirubah menjadi satu kebun buah-buahan. Kekeringan dirubah menjadi satu sungai yang deras airnya. Walaupun itu gak bisa kita lupakan, tapi itu akan menjadi satu berkat dalam kehidupan kita. Karena Tuhan mau membuat itu menjadi satu kebaikan. Apapun pengalaman pahit yang kau hadapi, Tuhan bisa merubahkan menjadi satu kebaikan. Menjadi satu sukacita, menjadi satu berkat. Di mana engkau bisa melayani orang lain yang mengalami hal yang sama dengan engkau. Karena itu saat ini biar kau dipenuhi dengan kasih. Kasih dimulai dengan hubungan dengan Tuhan. Mari bangun hubungan intim dengan Tuhan. Kembali kepada kasih yang mula-mula, yaitu Yesus Kristus yang mengasihi engkau. Terima Dia sebagai kekasihmu, sebagai Bapa yang baik. Apapun kata orang, percayalah bahwa engkau berharga di mata Tuhan. Engkau mulia, engkau adalah biji mata Tuhan. Engkau adalah wanita yang dikasihi Tuhan. Engkau adalah orang yang dikasihi. Makanya percaya kasih Tuhan itu besar. Tuhan mencari engkau seperti mencari perempuan Samaria itu. Karena Tuhan mau memulihkan. Saudara, perempuan Samaria dipulihkan. Sehingga akhirnya dia menjadi seorang yang bebas, merdeka. Bahkan dia menginjil, memenangkan banyak jiwa. Itulah yang Tuhan harapkan dalam kehidupan para wanita Tuhan di Woman of Love. Engkau bebas. Engkau tidak dibelenggu oleh kepahitan. Engkau tidak dibelenggu oleh sakit hati. Engkau tidak dibelenggu oleh segala kekecewaan yang mengikat engkau. Tapi engkau dibebaskan supaya akhirnya engkau bisa menjadi alat Tuhan di akhir zaman. Itulah tujuan Tuhan. Saat ini terima kasih Tuhan yang memulihkan engkau. Terima kasih Tuhan, kembali kepada kasih yang mula-mula di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh Kudus akan menolong, menuntun, memberikan Tuhan apa yang kami dengar hari ini, kami dimampukan. Sehingga para wanita Tuhan dimampukan untuk kuat dalam iman, kuat dalam pengharapan, dan kuat dalam kasih. Terima kasih Bapa untuk Woman of Love. Di Natal ini kami akan menjadi seorang wanita yang kuat. Bukan powerful, sudah beda powerful dengan kuat.
Powerful itu untuk menguasai, tapi kuat untuk melayani. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan pada pagi siang hari ini saudara. Saya mau lihat tangan-tangannya saudara yang diberkati oleh firman Tuhan pada pagi siang hari. Haleluya. Haleluya, terima kasih pada Pastor Tim untuk pelayanannya hari ini, untuk firman Tuhan yang sudah dibagikan. Kiranya firman Tuhan kita bukan saya mendengar tapi kita melakukan firman Tuhan ini. Amin saudara. Haleluya. Dan sekarang saudara seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Gembala tadi, kita akan memasuki sesi door prize. Haleluya. Boleh tepuk tangan gak saudara? Saya mau lihat dong. Saya lihat dari HP, luar biasa. Haleluya. Dan untuk sesi ini saya akan ditemani oleh host kita, Mesak. Wah, luar biasa. Oke, jadi para kamu wanitanya Tuhan yang hadir pada hari ini, siap-siap kita akan lempar beberapa pertanyaan. Jadi hari ini ada 4 door prize special. Nanti kita lempar pertanyaan, nanti cara menjawabnya tidak perlu kasih angkat tangan atau masukin emoticon angkat tangan gitu ya. Jadi langsung tulis aja di chat. Yes. Siapa cepat dia dengan jawaban Yang yang paling benar. pertama muncul ya. Yang pertama di chat. muncul dan jawabannya benar. Yes. Itu nanti yang jadi pemenangnya. Oh iya, sebelum kita bertanya kita kasih tahu dulu dong apa sih hadiahnya ya Sak ya. Iya. Supaya orang tuh nggak bertanya-tanya apa sih hadiahnya, Betul. kenapa harus dijawab sih Iya. gitu. Jadi pastinya hadiahnya sangat-sangatlah bermanfaat. Betul sekali, apalagi pandemi ini betul, ya. Iya. apalagi buat kaum wanitanya Tuhan yang punya anak, Yes, betul. yang ya istilahnya berguna bukan cuma buat dia aja tapi buat sekeluarga. Sekeluarga, gitu ya. baik. Biasanya ibu-ibu seneng tuh yang kayak gitu. Benar, tuh. cuma mungkin dari multimedia Boleh nggak boleh dilihatin dulu dilihatin deh, hadiahnya. biar infokan dulu. Jadi hadiah kita hari ini Oke, kalau saya ini dia, ionizer. luar biasa. Iya. Jadi ini berfungsi ya untuk membunuh kuman. Yes. Kuman-kuman COVID. Nah, jadi bisa buat kesehatan, bisa dipakai sama ibu-ibu, para kaum wanita Tuhan, atau misalnya mau dipakai suaminya bisa, dipakai Yes. anaknya bisa. Baik. Oke. Jadi tadi sudah diberitahukan sama Mesak bahwa nanti jawaban akan melalui chat dan nanti akan dibantu oleh host kita Ibu Desi yang akan mengecek siapa sih yang paling duluan menjawab dan apakah jawaban itu benar atau masih kurang atau Ya, pokoknya jawaban begitu. pertama yang paling benar. Betul. Oke, tanpa menunda waktu, langsung saja kita mulai Coba dengan- jempolnya agak di ini dulu Siap-siap, ya. ya, Bapak Ibu siap-siap Saudara. jarinya, siap-siap Senam jarinya. jari dulu biar cepet gitu ya. Ya, Oke. Jadi di tangan kita udah ada pertanyaan, kayaknya kita mulai dengan pertanyaan yang gampang dulu. Iya, ya. gampang. Yang harusnya Silahkan. semua tahu ya, Saka. Iya. Silahkan Velia. Baik, pertanyaan pertama. Mohon Harap siap-siap. fokus. Ya, siap-siap Iya. fokus. Siap ya? Mendengarkan. Ya. Oke, pertanyaan pertama. Langsung nih. Apa tema ibadah Natal Woman of Love hari ini? Yes, ayo. Ya. Saya lihat dulu. Apa tema Apa ibadah tema? Woman of Love hari ini? Jangan salah huruf ya. Jangan salah huruf. Udah ada yang jawab. Benar, Nah, harus benar. Udah ada yang jawab Wah, pertama. banyak Iya. banget nih. Wih, 500 yang jawab. Waduh. Tapi tentunya yang pertama kali menjawab ya. Oh, sudah ada. Yang pertama kali jawab. Bisa tolong dicatat Ibu Desi. Nanti kita umumkan di akhir Oke, ya. semuanya juga bisa lihat kayaknya Semua ya. bisa lihat kayaknya ya. Yang Iya. pertama jawab dia yang dapat. Yang Iya. pertama kali jawab ini siapa nama Ibu Yuliana ya. Coba Iya. benar nggak kira-kira jawabannya apa? Strong women. Strong women ya. Iya. Bapak Ibu Saudara. Pas ya, kalau salah satu huruf kita cari. Iya, beda arti soalnya beda Iya. arti. Strong woman jawabannya. Oke. Strong women. Oke, sekarang saya akan kasih pertanyaan kedua. Selamat ya kepada Ibu iya. Yuliana. Selamat pada Ibu Yuliana. Pertanyaan kedua, jawabannya ada. Oke, tunggu sebentar ya Ibu ya. Oke, mungkin nanti kita kasih tahunya ya di akhir. Oke, baik. Iya. Oke. Pertanyaan yang kedua. Siap-siap. Siap-siap, Ya, saya akan siap-siap. bacakan. Silakan Mesak. Ini harusnya tahu ini ya, ibu-ibu kaum wanitanya Tuhan. Soalnya mereka adalah nama-nama tokoh wanita yang sangat berpengaruh dalam Alkitab. Oke, Betul. langsung saja. Siapa nama Nabiah sekaligus satu-satunya hakim wanita di Israel dalam Alkitab? Nah.
Siapakah nama Nabiah dan satu-satunya hakim wanita di Israel dalam Alkitab? Yes. Siapa nama Silahkan nabi menjawab. dan satu-satunya hakim wanita? Jadi sekaligus dia Nabiah Di dan dia dalam juga Alkitab. satu-satunya hakim wanita di Ya, dalam Alkitab. boleh. Sudah ada yang jawab? Sudah ada yang jawab kah? Wow, Yeah. luar biasa. Luar biasa loh. Namanya sama loh. Luar biasa loh. Enggak ini ya. Iya, namanya sama loh. Oh namanya sama ya? Iya, Namanya sama sama jawabannya ya? Mungkin karena namanya itu artinya sama jadi tahu. Jadi yang menang untuk hadiah yang kedua namanya Ibu Gaby Deborah. Jawabannya Sama, apa? jawabannya juga Deborah. Deborah Nah, juga. Luar biasa. Berarti dia memahami makna dari Betul. namanya. Luar Dan tahu biasa. betul arti Selamat. namanya ya. Iya. Selamat Ibu Gaby Deborah. Dan Ibu Jawabannya Juliana benar, dan tadi Ibu ya. Juliana. Oke, pertanyaan berikutnya, pertanyaan ketiga. Nah, semakin susah kita kasih ya. Oke, semakin susah. Oke, Sedikit lah, semakin tapi nggak susah. susah-susah Silakan, banget. Melia. Masih Silakan bisa ya. dipilih pertanyaannya. Oke. Ini kita dulu pernah drama di sini mengenai ini dua orang ini. Ya. Harusnya bisa. Nah, siapa nama menantu perempuan Naomi? Ya. Siapakah nama Say. menantu perempuan Waktu Naomi? itu saya jadi salah satunya, saudara. Oke, harus dua ya, nggak boleh Mohon satu, maaf nih, harus agak- dua-duanya. Dua-duanya, ada Iya, dua. Ada dua, harus dua-duanya disebut. Kalau satu, berarti kita cari yang lain. Wah, Oke. langsung. Ini Ingat ya, tadi ya, kalau jawabnya cuma satu, Iya, harus dua, Kita harus cari dua. yang lain, harus dua-duanya yang pertama. Oke, iya. Jadi jawaban yang benar adalah Ruth dan Orpa. Yes, Oke. betul. Dan yang berhasil menjawab pertama kali, jawaban yang lengkap ya, bukan yang satu nama saja, jawaban lengkap dua-duanya adalah Ibu. Oh, ini nama anaknya kayaknya ya. Iya, kayaknya nama Iya, anaknya nama anaknya nih. dengan akun bernama Nathaniela atau Ella. Wah, ini Oke, saya tahu sih Ibu namanya. Amel ya Ibu kayaknya Amel, namanya. Ibu Amel ya. Iya. Jawabannya benar, Ruth dan Orpa. Oke. Oke, itu sudah 3 ya. Ada 3. Berarti ada satu lagi ya. Nah ini pertanyaan yang terakhir ini kalau misalnya Anda mengikuti ibadah dari awal sampai akhir berarti tahu, berarti harus bisa menjawab. Ada 3 hal jawabannya. Bagaimana kita sebagai wanitanya Tuhan, kita harus dikuatkan dalam hal apa aja. Iya, ada beberapa 3. poin, ada 3 poin Iya, tadi. Tadi juga dibawa doa oleh Pastor Tim. Ada 3 hal di mana kita bisa menjadi strong women. Bukan kita ya, saya juga. Iya, betul. Bukan hanya Kau wanitanya Tuhan bisa jadi strong women dalam 3 hal ini, apa aja? Tadi didoakan juga sama Pastor Tim. Ada yang bisa jawab? Wah ada, luar ada biasa. langsung loh. Itu artinya ini memperhatikan banget hari Wah, tadi, luar fokus biasa. banget. Oke. Langsung jawab dalam 2 detik tadi, luar Yang sudah dapat hadiah, kayaknya kita nggak ini ya. Soalnya dia yang jawab pertama kali. Iya. Tadi sudah dapat hadiah. Oh bukan. Bukan Oke, ini, lain. ini. Ya oke. Jawabannya adalah kuat dalam iman, pengharapan, dan kasih. Betul Pastor Tim? Betul. Oh, berarti mendengarkan. Ya, itu dia, itu Iya. dia. Yang menjawab pertama kali adalah Ibu Natalia. Luar biasa. Oke. Boleh semuanya kasih tepuk tangan. Tepuk tangan dong buat semuanya Iya. dulu. Ini luar biasa Jadi ya. untuk tadi kita pemenangnya akan mendapatkan ionizer seharga Rp500.000. Jadi langsung nanti akan dihubungi ya. Untuk para pemenang boleh langsung menghubungi Ibu Desi. untuk Memberikan alamat dan nomor kontak semuanya langsung. Jadi ada 4 orang, boleh dibaca tadi siapa aja? Sebentar. Jadi pemenang hari ini pertama adalah Ibu Yulia, kedua Ibu Gaby Deborah, ketiga Ibu Amel, dan yang terakhir Ibu Natalia. Natalia. Oke, langsung saja kepada Velia untuk pengumuman hari ini. Ya, untuk sebelumnya untuk pemenangnya bisa memberikan alamat ke WA, nomor boleh dicatat atau nanti Ibu Desi boleh dicantum di chat. Oke, 08111-680-812. Boleh yang para pemenang yang tadi sudah disebutkan oleh Mesak boleh chat alamatnya ke nomor yang sudah diberikan tadi. Haleluya. Baik, sesi door prize kita sudah selesai. Dan untuk pengumuman, saudara,
Untuk ibadah tengah minggu pada tanggal 15 Desember itu akan diadakan pukul 8 malam dan akan dilayani oleh Insinyur Ikhwan Cahyadi dengan tema pemulihan keuangan keluarga. Dan yang kedua, Sunday Service akan diadakan pada tanggal 19 Desember 2021 dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Rubin Ong. Saudara bisa melihatnya dan menyaksikannya mengikuti ibadah ini melalui YouTube channel City of Love Church dan akan dimulai pukul 8 pagi. Dan yang ketiga, seperti luar biasanya, Women of Love, Women of Love diliburkan untuk minggu depan dan akan dimulai kembali pada tanggal 11 Januari 2022. Oke, akan dimulai kembali pada tanggal 11 Januari tahun 2022. Jadi minggu depan sudah mulai libur ya Bapak Ibu Saudara, Women of Love. Oke. Itu saja pengumuman kita pada pagi siang hari ini. Sama-sama kita akan tutup ibadah kita. Kita akan puji. Dengan apa kan ku balas, haleluya, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Selamanya. Mari kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus serta bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dan permai bahkan untuk selamanya. Mari semua wanita Tuhan yang diberkati dan percaya dan yang dikasih Tuhan, katakan amin. Semua wanita Tuhan dan juga kalau ada bapak-bapak atau para pria yang ikut, saya sampaikan dari segenap pelayan Women of Love, kami menyampaikan selamat hari Natal tahun 2021 dan juga selamat memasuki tahun yang baru yaitu tahun 2022. Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kita, terus kuat di dalam iman, terus kuat dalam pengharapan, dan terus kuat di dalam kasih. Salam sehat selalu, Tuhan beserta kita semua.